menanggapi setiap problematika yang kemudian kami hadirkan di beberapa tuntutan kami pada kesempatan hari ini. Dilihat daripada kemandekan proses hukum yang terjadi di Kabupaten Bima pada hari ini, maka tidak berlebihan ketika saya mengatakan bahwa gedung yang megah ini telah dijadikan sebagai pasar gelap untuk menjual keadilan. Enam tuntutan yang kami bawa pada kesempatan hari ini itu adalah bagian terkecil yang kami dapat kupas. Namun yakin dan percayalah bahwa telah terjadi banyak kasus yang mandek di dalam Kapolres Bima Kota pada hari ini yang tidak mampu diselesaikan oleh aparatur kepolisian. Kehadiran kami di sini tentu mempertanyakan kaitan dengan kejelasan kasus dugaan penghinaan, pencemaran nama baik serta pengancaman terhadap saudara inisial AH oleh oknum anggota DPRD Kabupaten Bima. Kasus ini sudah lama dilaporkan, namun sampai hari ini tidak ada kejelasan dari pihak kepolisian. Entah kasus ini sudah dijadikan sebagai ATM berjalan karena kejahatan itu dilakukan oleh mereka yang berkuasa di Kabupaten Bima. Lalu yang kedua, kasus percobaan melakukan kejahatan oleh salah satu oknum anggota DPRD Kabupaten Bima terhadap saudara inisial LS, yang dalam hal ini juga telah terjadi pengancaman, percobaan pembunuhan, dan disaksikan oleh kawan-kawan selaku masa aksi pada saat itu. Hari ini tidak ada inisiatif baik dari APH itu sendiri untuk menyelesaikan persoalan yang dilakukan oleh orang-orang besar. Maka saya mengatakan bahwa Kapolres Bima Kota tidak bekerja secara profesional dalam menyelesaikan setiap persoalan yang ada. Lalu yang ketiga, kasus dugaan tindak pidana korupsi dan manipulasi data beserta pusat kegiatan masyarakat PKBM Karakomas. Ini juga sudah dilaporkan secara resmi pada 2 tahun yang lalu, dan sampai hari ini belum ada kejelasan, padahal sudah naik di tahap penyidikan. Dan lagi-lagi kami menduga bahwa di dalam kasus yang cukup besar ini merugikan uang negara 1, sekian miliar telah dijadikan sebagai ATM berjalan. Sekali lagi harapan kami kepada Kapolres Bima Kota akan segera menemui masa aksi untuk tuntutan yang selanjutnya mengenai penghilangan nyawa pesantri lansia di Desa Kehubu. Lagi-lagi ini juga telah dilaporkan secara resmi. Lalu seperti yang kita ketahui kawan-kawan, sampai hari ini lagi-lagi tidak ada kejelasannya. Oleh sebab itu saya mengatakan bahwa Kapolres Bima Kota gagal dalam menjalankan supervisi hukum seperti ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Lalu yang kelima, pembiaran terhadap kasus Hanif, perekrutan Pol PP yang dilakukan oleh Hanif, dan ini dilakukan oleh orang-orang di lingkaran kekuasaan. Dan sampai hari ini Hanif yang katanya telah melakukan penipuan itu tidak mampu ditangkap, bahkan dibiarkan berkeliaran.
apa ini? Kita tangkap sendiri. Ada apa? Itu perlu kemudian dijelaskan secara rinci oleh Kapolres Bima Kota pada hari ini. Lalu yang keenam, kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang dilakukan oleh Chief Hilal. Ini juga tidak ada kejelasannya, dan padahal ini kasus ini sudah lama bergulir dan sampai hari ini belum jelas sama sekali. Lalu yang terakhir, kasus Lariti Jaya, dan ini sudah dilaporkan oleh kawan-kawan dari Lambu. Polres Bima Kota lagi-lagi saya katakan gagal. Ini adalah bagian terkecil yang kemudian kita suarakan hari ini. Masih banyak persoalan-persoalan yang tidak terselesaikan oleh Kapolres Bima Kota. Kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum hari ini sudah tidak ada sama sekali. Kehadiran BMSTIH ini adalah bagian daripada keresahan-keresahan yang disuarakan oleh rakyat. Oleh sebab itu, kami minta keseriusan dari Bapak Kapolres sebagai pucuk pimpinan